Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Prayoga. Saya dengan NIM F1G222053, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, dan tentunya program studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PowerPoint saya mengenai motivasi orang sukses, yakni pada mata kuliah kewirausahaan, yang mana dosen pengampunya di sini Bapak Insinyur Ade Nurdin STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini eh, orang yang saya tuju atau yang saya jadikan sebagai bahan tugas kali ini yaitu Bapak Haji Bustamam. Bapak Haji Bustamam ini adalah pendiri restoran sederhana yang memiliki ratusan cabang. Berawal dari pedagang jagung rebus, kenek angkot, penjual rokok, pedagang asongan, sampai tukang cuci piring. Untuk riwayat hidupnya, Bustamam lahir di Sumatera Barat pada tahun 1942 dan dibesarkan di Lubuk Jantan, Lintau Duo. Bustamam berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya sudah meninggal saat ia berusia 6 tahun. Pendidikannya pun juga sangat terbatas, yakni hanya lulusan kelas 2 sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar. Dia terpaksa tidak bersekolah karena saat itu sudah tidak ada biaya untuk pendidikan. Nah, perjalanan karir Bapak Haji Bustamam. Pada umur 12 tahun, Bustamam ikut ayahnya dan memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari kehidupan yang lebih baik. Riau adalah kota pertama yang mereka singgahi. Di Riau, ayahnya bekerja sebagai penyadap pohon karet, dan Bustamam pun ikut membantu ayahnya. Awalnya dia kira bahwa dia akan bersekolah di sana, ternyata nasib berkata lain. Pada tahun 1955, Bustamam pun pindah dari Riau ke Jambi. Nah, di sana ia tinggal bersama pamannya, bekerja sebagai supir bus. Bustamam pun menjalani pekerjaan yang berbagai macam, mulai dari pedagang jagung rebus, kenek angkot, penjual rokok, pedagang asongan, hingga menjadi tukang cuci piring. Dia bersedia bekerja apa saja, yang penting dia bisa makan untuk bertahan hidup. Pada tahun 1970, Bustamam memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama kakak iparnya untuk mengadu nasib. Padahal, waktu itu dia baru 2 tahun menikah dan baru dikaruniai seorang anak. Di sana Bustama memulai dengan berdagang rokok dengan menggunakan gerobak di pinggir jalan, daerah Mataraman, Jakarta Pusat. Bustama pun buka warung rokok selama 24 jam dan menjaganya bergantian dengan sang istri. Bahkan dia bercerita kalau anaknya dibesarkan di dalam kios. Pada tahun 1975, saat itu ada perseteruan antara etnis Minang dengan preman setempat. Hal ini membuat Bustamam dan keluarganya terpaksa harus melarikan diri ke wilayah Pejompongan. Perpindahan ini membuat penghasilannya turun drastis. Kondisi ini membuat Bustamam berpikir keras dan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan. Awalnya dia tidak ingin berjualan martabak manis. Bustamam juga punya teman yang bisa bikin martabak. Namun, ketika ditunggu waktu yang ditentukan, temannya tidak kunjung datang. Hingga akhirnya Bustamam memutuskan untuk berjualan makanan. Namun masalahnya, Bustamam tidak bisa masak, tapi ia punya pengalaman waktu di Jambi bekerja sebagai tukang cuci piring. Hal ini tidak membuatnya putus asa dan dia pun mencari lahan pinggir jalan di sekitar Bendungan Hilir dan akhirnya menyewa lapak seluas 1 kali 1 meter. Gerobak yang awalnya dipakai untuk berjualan rokok ini diubah menjadi meja dan diberikan terpal. Nah, jadilah warung yang kemudian diberi nama sederhana. Nama ini dianggap oleh Bustamam sebagai nama yang cocok karena warungnya terletak di pinggir jalan. Namun sayangnya uang hasil jualan hari pertama dibawa kabur oleh pembantu barunya. Karena tidak punya uang lagi, Bustamam pun memutar bisnis. Dia pun terpaksa harus mengutang ke tetangga seperti beras, minyak, dan barang kebutuhan lainnya. Peristiwa ini tidak mematahkan semangat Bustamam untuk meraih kesuksesan. Masa kecilnya yang keras telah membentuk hidup Bustamam. Dia juga masih teringat saat menjadi tukang cuci piring di Jambi. Saat itu Bustama melihat suami istri pemilik warung Padang yang sukses terlihat gagah dan naik mobil. Dia pun berdoa semoga suatu saat dia bisa seperti suami istri pemilik warung Padang tersebut. Ini merupakan motivasi sukses Bustamam untuk terus berjuang menjadi pemilik warung nasi Padang. 1 minggu kemudian, dia mulai berkenalan dengan pedagang makanan lain asal Solok, Sumatera Barat yang membuka usaha di samping warungnya. Ketika Bustamam mencoba masakannya, ternyata enak dan Bustamam pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan pemiliknya. Dan ia minta diajari untuk memasak. Beruntungnya, pemilik warung tidak pelit ilmu. Dia langsung meminta Bustamam untuk menuliskan resepnya.
Keahlian yang dimiliki Bustamam inilah yang lambat laun membuat usahanya semakin ramai. Kebaikan hati pemilik warung sebelah juga terus membekas di hati Bustamam. Ketika dirinya sukses menjadi pemilik usaha kuliner, dia tidak pelit membagikan semua ilmunya kepada karyawannya. Tidak jarang juga karyawan memutuskan untuk keluar dan membuka usahanya sendiri. Namun, Bustamam punya prinsip kalau kita tidak mau berbagi ilmu kepada orang lain, kita tidak akan maju. Uniknya, dirinya justru bangga ketika melihat karyawannya sendiri sudah mandiri dan sukses membuka usahanya sendiri. Pada tahun 1997, Bustama mematenkan nama restoran sederhana, sampai pada akhirnya restoran sederhana terus berkembang pesat hingga mempunyai ratusan cabang, bahkan sampai luar negeri seperti Malaysia. Di sini ada kata-kata motivasi, jangan pernah berputus asa dengan keadaan, bangkit dan temukan jawaban untuk sukses. Di sini juga ada kata-kata motivasi dari Haji Bustamam, yaitu jangan pelit untuk berbagi ilmu, karena ilmu yang bermanfaat bagi orang lain akan membawa manfaat positif bagi diri kita juga. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.